naikkan doa permohonan. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Sebab kehendak-Mu yang jadi Tuhan Yesus, setiap doa kami kepada Tuhan Yesus. Kepadamu ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku. Padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita kembali mengikuti ibadah tengah minggu ini. Dan sekarang biarlah kita masuk dalam firman Tuhan, dan biarlah kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sedang mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar Kau berikan pada kami roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh menangkap, mengerti, menghayati, bahkan mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan-Mu Tuhan, dan dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau maksudkan dengan firman-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan temanya pada hari ini adalah otoritas. Kalau kita bicara tentang otoritas dalam kehidupan ini, kita sering mendengar orang berbicara dengan otoritas yang berhubungan dengan adanya unsur kekuasaan, ya, kuasa atau kekuasaan. Misalnya, otoritas dalam satu perusahaan dipegang oleh direkturnya, bahkan yang paling tinggi adalah direktur utamanya. Otoritas dalam satu negara dipimpin oleh pemerintahannya dan tertinggi oleh presidennya, ya. Kemudian otoritas dalam satu gereja dipegang oleh gembalanya dan pengurus-pengurus gerejanya, apakah itu tua-tua, diaken, dan tergantung dari gereja masing-masing. Otoritas dalam satu sinode dipegang oleh pengurus hariannya yang dikepalai oleh ketua umumnya. Nah, itu adalah gambaran otoritas dalam kehidupan kita. Otoritas menunjukkan suatu kuasa untuk memberikan perintah, untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil kebijaksanaan, tetapi harus terpertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kita tahu, jadi masing-masing punya otoritas sendiri-sendiri, punya pemegang otoritas sendiri-sendiri. Tapi dalam kehidupan rohani di dunia ini, otoritas cuma satu, yaitu di dalam tangan Tuhan. Seluruh alam semesta, kehidupan manusia, otoritasnya ada di dalam tangan Tuhan. Dialah yang memegang otoritas puncak atas kehidupan manusia, atas segala-galanya. Tapi hebatnya, walaupun dia pemegang otoritas tinggi atas segalanya, dan kita bukan apa-apanya, tapi dia mau membagikan pada kita otoritas itu. Inilah kemurahan Tuhan, ya. Mau membagikan pada kita, pada orang percaya kita itu, bukan semua orang.
bukan cuma hanya pada orang percaya, tapi orang percaya sungguh-sungguh hidup di dalam dia, mengikuti ketetapan dan perintahnya. Apakah itu? Nah, kita lihat. Apa itu otoritas yang diberikan Tuhan kepada orang percaya yang sungguh-sungguh? Pertama, kita belajar tentang dasar daripada otoritas itu. Kenapa Tuhan berikan? Pertama, agar bagi orang percaya di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak ada barang mustahil bagi dia juga. Bukan cuma bagi Tuhan, bagi orang percaya yang dipercaya pada otoritas. Itu memang otoritasnya Tuhan, tapi diberikan kepada orang percaya yang sungguh-sungguh. Jadi bagi orang percaya yang sungguh-sungguh juga tidak ada barang mustahil. Apapun dihadapi, dia akan bisa mengatasi dengan pertolongan Tuhan. Mari kita baca di Markus 9 ayat 23. Kita baca di Alkitab di Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan cuma tidak ada mustahil bagi Tuhan, itu sudah pastilah. Tapi juga bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh pada Tuhan dan diperkenan Tuhan, baginya juga tidak ada yang mustahil. Karena dia hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia juga. Yang kita perlu tahu, itu dasarnya. Yang kedua, kita lihat di Mazmur 60 ayat 14. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalaupun Anda hidup di dunia ini, misalnya bekerja di kantor, wah di bawah otoritas orang, wah saya ini orang di bawah. Nanti dulu, itu secara pekerjaan. Tapi secara kerohanian, kalau Anda sungguh-sungguh percaya dan berkenan pada Tuhan, nah ini loh dasarnya, tidak ada barang mustahil bagi Anda, karena Tuhan yang akan kerjakannya. Ya. Yang kedua, ini dasarnya. Firman Tuhan mengatakan, dengan Allah atau bersama Allah. Dengan Allah, bersama Allah ya, bukan sendirian ya, bukan bisa lakukan sendiri. Akan kita lakukan, akan nanti setelah kita bersama Allah, setelah kita ada dengan Allah. Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bukan kita punya kemampuan yang menginjak-injak, tapi ia akan menginjak lawan kita. Sekali lagi, kita jangan terlalu cepat. Pokoknya kalau kita jadi orang Kristen, kita pasti bisa berbuat apa saja. Nanti dulu, apakah kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan pada Tuhan, barulah diberikannya otoritas. Ya, kita harus percaya itu. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana macam otoritasnya. Kalau tadi dasarnya karena macam otoritasnya. Pertama kita baca di Matius 16 ayat 19. Jadi otoritas macam apa aja yang Tuhan berikan pada kita? Otoritasnya banyak. Markus 16 ayat 19 dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian. Matius, bukan Markus, Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu, siapamu ini orang percaya sungguh-sungguh, akan kuberikan, akan loh ya, bukan sudah kuberikan. Asal kita jadi Kristen sudah dapat, nanti dulu. Tuhan lihat dulu keadaan kita, baru akan kuberikan. Ini janji Tuhan yang ya dan amin. Kunci kerajaan sorga, bukan cuma ke tempat di surga, tapi kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan dunia ini akan terlepas di sorga. Nah ini macam otoritasnya. Jadi kita orang percaya sungguh-sungguh tentu saja dalam satu hal punya karunia pelepasan. Kita bisa melepaskan apa saja dengan kuasa Tuhan. Orang dirasuki setan, dalam nama Yesus pergi setan, pergi setannya. Orang yang pemalangan, dalam nama Yesus kemana? Pergi, lepas ya. Orang sakit datang, dalam nama Yesus sakitmu lepas sakitnya. Kalau kita menerima otoritas dari Tuhan. Ini yang pertama. Jadi jangan heran kalau ada orang percaya, ada hamba Tuhan yang punya karunia untuk mengusir setan, untuk melepaskan masalah, untuk melepaskan penyakit, karena memang orang percaya sungguh-sungguh yang diperkenan Tuhan diberikan otoritas untuk seperti ini, melepaskan apa yang di dunia ini akan terlepas juga di surga. Artinya untuk melepaskan apa yang terikat di dunia akan terlepas juga secara rohani, ya. Yang kita lihat di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana itu semua kita dapatkan? Bisa kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Makanya kembali pada peristiwa Pentakosta. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini pakai kata dunamos aslinya, yang berarti kuasa untuk buat mujizat. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau kamu tidak dapat Roh Kudus, ya tidak ada kuasanya. Kalau kamu tidak pernah mau minta Roh Kudus turun pada kamu, ya tidak terima kuasanya. Kalau, kata firman Tuhan, bukan pasti, bukan. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, mampu menjadi saksi.
dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saya juga mengajak, bukan saudara orang percaya, saudara yang kasih Tuhan, kalau belum menerima kepenuhan Roh Kudus, carilah kepenuhan Roh Kudus. Ini bukan soal aliran, ini bukan soal denominasi, ini soal ajaran janji daripada Tuhan. Ya, jadi demikian. Itu adalah mengenai macam otoritasnya. Yang ketiga, kita lihat di Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, ya ini janji yang besar sekali. Sesungguhnya, sudah yang janji Tuhan sendiri, yang berkata Tuhan sendiri pakai dijamin nih. Sesungguhnya, gak main-main loh nih. Barang siapa saja, gak peduli dari manapun dia, kalau yang percaya kepadaku, ia akan. Kalau percaya bukan cuma ya Yesus Tuhan, bukan gitu aja. Percaya akan janjinya, percaya akan kuasanya, percaya akan perkataannya, percaya akan ajarannya, percaya akan hukumnya dan sebagainya. Maka ia orang itu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Meneduhkan badai. Berarti Anda juga bisa, kalau Anda sungguh-sungguh percaya. Apalagi yang dengan Tuhan, menyembuhkan orang sakit. Anda juga bisa kalau sungguh-sungguh percaya. Apalagi Tuhan lakukan? Membangkitkan orang mati. Bukan terlalu soal yang luar biasa bagi orang mati. Kita lihat banyak hamba Tuhan yang dalam kesaksian pelayanannya juga menyatakan banyak orang mati dibangkitkan. Karena Tuhan sudah melakukan dulu. Dan Tuhan berjanji, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa yang lebih besar? Gampang aja sih, secara teknologi aja. Zaman dulu Tuhan tidak pakai nyembuhkan orang pakai handphone. Kenapa? Bukan tidak bisa, handphonenya yang belum ada. Nah, kita harus tahu. Nah, sekarang ada handphone, kita kelihatannya melakukan pekerjaan lebih besar dari Tuhan. Bukan lebih besar sebetulnya. Hanya karena sarananya yang sekarang ada, dulu belum ada. Sebab aku pergi pada Bapa. Jadi ini ya macam otoritasnya. Yang keempat, 1 Korintus 4 ayat 20. Kita seringkali berbicara kerajaan Allah, tapi kita lihat apa itu kerajaan Allah sungguhnya. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan. Bukan hanya perkataan, walaupun para itu firman Tuhan. Bukan cuma itu. Memang iya itulah, tetapi belum lengkap. Tetapi dari kuasa. Artinya perkataan juga punya kuasa. Firman Tuhan disampaikan juga punya kuasa mengubahkan orang lain. Bahkan kuasa untuk mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini yang diberikan oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi kita yang gak ada papanya ini, manusia yang hina ini, di mata Tuhan asalnya, maka berubah jadi orang punya otoritas. Bayangkan kalau seorang OB di kantor tiba-tiba diberikan otoritas luar biasa. Itu artinya apa? Menandakan kemurahan bosnya. Karena Allah kita Allah yang maha murah, Allah yang mengasihi, maka kita diberikan, bahkan ditawarkan. Bagaimana dengan kita? Kita perlu meresponi dengan sebaik-baiknya. Jangan anggap enteng ini, aku cuma manusia kok tidak bisa. Nanti dulu Tuhan mengatakan kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu, lebih besar ya. Nah, sekarang kita tanya, kalau gitu apa dong tujuannya Tuhan ngasih otoritas kayak gini nih? Kayak nggak masuk akal nih. Apa tujuannya? Nah, tujuannya ada pertama, menghadirkan suasana surga di dunia ini. Menghadirkan suasana surga. Dia mengatakan, aku datang, kerajaan Allah sudah datang ya. Bukan sudah berkuasa, kamu yang harus menyebarkannya, tapi juga itu sudah datang di dunia ini. Jadi menghadirkan suasana surga, menghadirkan suasana kerajaan Allah di dunia ini. Yang kedua, untuk dikatakan tadi, menjadi saksi Tuhan. Saksi itu bukan cuma tahu, tapi tahu sendiri, ngalami sendiri. Nah, itu saksi namanya ya. Saksi mata kata orang pengadilan. Yang menyatakan kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya. Kenapa bisa menyatakan kemuliaan Tuhan? Mengalami sendiri, mempraktekkan sendiri, dan kasih-Nya dinyatakan juga ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tujuannya, untuk orang percaya ini yang diberikan otoritas bisa mendatangkan kelepasan dan pertolongan bagi yang membutuhkan. Itu perlunya untuk memberikan otoritas. Jangan disia-siakan. Jangan kita tidak hiraukan. Aku siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Itu lain lagi nyanyiannya maksudnya. Bukan diartikan secara menyeluruh begitu ya, bukan. Yang keempat, untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan setan. Jadi setiap anak Tuhan bisa menginjak kepala setan dengan kuasa Tuhan. Bukan menginjak RPDW, tidak bisa lah. Karena apa kemampuan manusia, tapi dengan kuasa Tuhan dan dengan menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan. Nah, kalau gitu,
Apa lalu fungsi otoritas yang diberikan di tengah kita? Pertama, diberikan fungsinya otoritas ini untuk kita bisa berjalan di dalam kekudusan. Bukan malah jadi kesombongan, bukan malah jual kuasa. Siapa mau ini saya lepaskan, bayar 25 juta ya. Loh, bukan begitu. Ya, untuk bisa berjalan dalam kekudusan, makin melihara kekudusan karena menyadari otoritas yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Yang kedua, otoritas ini untuk orang percaya ini bisa mendatangkan mujizat, bukan membuat mujizat. Mujizat yang buat Tuhan sendiri, cuman mendatangkan mujizat dari Tuhan. Ya. Lalu ketiga, otoritas diberikan Tuhan supaya orang percaya ini bisa membuat keluarganya sendiri bahagia atau keluarga orang lain bahagia. Keluarga yang berantem gak karu-karuan, dia bisa membuat mereka bahagia kembali dengan mendamaikannya, dengan menyampaikan kata-kata yang penuh dengan kuasa, bukan kata-kata biasa. Tadi katakan 1 Korintus 4 ayat 20. Firman Tuhan bukan hanya terdiri dari perkataan biasa maksudnya, tapi juga kuasa. Jadi kalaupun perkataan penuh dengan kuasa. Perkataan apa itu? Perkataan firman Tuhan atau yang berdasarkan firman Tuhan. Yang keempat, otoritas diberikan ya berfungsi untuk mendapatkan atau hidup yang berbahagia, hidup yang damai sejahtera. Orang punya otoritas untuk mendapatkan hidup yang damai sejahtera dan bahagia, juga untuk memberikan pada orang lain, membagikannya kepada orang lain, ya. Jadi kita yang dapat otoritas diberi kesempatan untuk memasuki hidup yang damai sejahtera dan hidup yang bahagia. Kenapa harus butuh otoritas? Karena untuk masuk ke hidup yang berbahagia dan damai sejahtera banyak rintangannya. Si jahat merintangi. Jadi kalau punya otoritas kuasa untuk mengalahkan si jahat, kita sudah membuka pintu itu untuk bisa kita masuki kalau kita sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Terakhir, fungsinya adalah untuk kita bisa berjalan dekat dengan Tuhan. Ya, karena kita bisa memaklumi kemurahan Tuhan, bisa merasakan kehebatan Tuhan, kita berjalan merasa aman bersama Dia. Tidak lagi berjalan bersama rasa was-was. Misalnya orang sekarang berjalan ketemu dengan orang was-was juga, ini kerumunan, jangan-jangan pulang bawa oleh virus corona. Nah, bukan begitu. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti berjalan dengan sejahtera juga. Nah, apa kesimpulannya pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, marilah orang percaya, marilah hiduplah dengan taat kepada Tuhan, kepada peraturannya, pada hukumnya, pada ketetapannya, dan setia melakukan perintah-perintahnya, hukum-hukum ini, aturan-aturannya, ketetapannya, agar otoritas yang Tuhan punyai bisa, yang Tuhan sudah disediakan buat orang percaya sungguh-sungguh, bisa Tuhan berikan dan kita terima dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, wahai orang percaya, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita semua. Asal kita sungguh-sungguh sama Dia, sungguh-sungguh mengerti dan mematuhinya, taat dan setia, maka otoritas itu akan bisa kita terima. Tapi manfaatkanlah, gunakanlah dengan tujuan sesuai dengan mau Tuhan. Haleluya. Dan saya berdoa supaya kita semua orang percaya itu bisa mendapatkan otoritas ini, agar hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Anda sudah mendengarkan kan lagu yang saya tulis. Saya tidak mengatakan saya ciptakan, saya bukan pencipta. Ya, walau pencipta itu macam-macam tingkatannya. Ada yang menciptakan dari tidak ada sama sekali, ex nihilo. Nah itu. Tapi kalau lagu bukan menciptakan dari tidak ada sama sekali, notnya kan sudah ada, kata-kata sudah ada, tinggal dirangkum, ya. Jadi dituliskan. Nah, saya tulis karena ada saya yang nulis, memang nulisnya iya, tapi menciptakannya Tuhan juga. Nah, ini ada pulihkan damai sejahteraku. Salah satunya dengan kita menerima dengan baik otoritas yang Tuhan sediakan buat kita semua. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Nah, marilah kita akhiri ibadah tengah minggu ini dengan kita berdoa dan kita terima berkat Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Kembalilah kepada kegiatanmu masing-masing dengan berkat yang terbesar dari Allah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang kita terima, dan itu mulai siang hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.
seru.